Survivor Camp. Camp Survivor terletak di Jalan Dr. Semeru nomor 142 Cilendek Kota Bogor atau depan Geraha Waskita. Buka dari pukul 10 pagi sampai pukul 11 malam. Halo semuanya, teman-teman cerita outdoor. Sekarang gua ada di Bogor. Kita akan datengin Cafe Survivor. Kita tertarik dengan nama cafe dan logonya. Nama kafenya itu Camp Survivor. Kita akan bercerita langsung dengan ownernya, adalah salah satu penggiat alam di Bogor. Halo teman-teman cerita outdoor, gue sekarang ada di Bogor. Sekarang gue ada di Camp Survivor bersama ownernya langsung. Mungkin maskernya bisa dilepas bang, biar kita enak ngobrolnya ya. Sekarang gue akan perkenalkan semuanya ke teman-teman semua, biar semuanya tahu tentang Camp Survivor. Inilah adalah satu-satu owner cafe yang ada di Bogor. Silakan bang Abu. Perkenalkan, nama gue Abu Ikhwan Lamandani, biasa dipanggil Abu, sebagai pengelola Camp Survivor. Bang, konsepnya apa sih? Saya sih tertarik dengan nama Camp Survivor ya, dengan logonya tenda. Sebenarnya konsep abang ini apa sih sebenarnya? Jadi, sewaktu kuliah dulu emang pegiat. Nah, memang ada bahasan materi yang dibilang kayak, apa sih itu survival, apa sih itu survivor gitu kan. Kalau survivor kan kegiatannya ya, kegiatan bertahan hidupnya. Kalau survivor itu ya orangnya, pelakunya ya. Pelakunya orangnya yang bertahan hidup. Gitu. Jadi abang berharap dengan nama survivor ini bisa bertahan ya bang, dengan ya, cafe betul. ini ya, bisa bertahan hidup. Jadi dulu memang seneng berkegiatan gitu. Cuma kok wadahnya di mana gitu. Kita kadang ngumpul di lapangan gitu kan, kadang ngumpul di mana. Tapi bisa nggak ya kita bikin suatu tempat buat kumpulnya gitu. Oh, jadi langsung diaplikasikan ya? Iya, langsung dibuat campnya gitu. Oh, kalau dulu kuliah di mana bang? Dulu kuliah di Universitas Ibnu Khaldun, di UIK. UIK, Bogor ya bang? Bogor. Masuk tahun 2011, lulus 2015, 4 tahun. Oh, 4 tahun pas ya. Oke. Berarti ikut organisasi penggiat alam ya bang? Ya, alhamdulillah beruntung bisa masuk organisasi pecinta alam ya. Atmawana itu juga ya? Ada artinya juga tuh kan. Atmawana itu jiwa alam juga. Kayak gitu. Jadi di sana tuh saya dapat ilmu yang banyak banget gitu. Dari ilmu berorganisasi gitu, berkegiatan, sosialisasi ke orang gitu, banyak. Termasuk lingkungan hidup juga banyak. Kalau untuk jurusannya apa bang dulu kuliah? Dulu jurusan ekonomi. Oh, pas dong dengan manajemen. Buka ini ya. Manajemen SDM ya. SDM. Selain Bang Abu ini selain kuliah di manajemen ya, terus ikut organisasi kepecinta alaman ya kan, akhirnya teraplikasilah nama Camp Survivor ya kan ya, bang ya. Kalau menunya sendiri nih bang nih, menu yang abang sajikan ke para pengunjung yang ada di sini, kira-kira apa bang menunya? Untuk menu itu banyak sekali ya. Ada dari makanan berat kayak nasi goreng, ada cemilan, ada kopi, ada minuman dingin, soft drink segala macam. Kalau dari nasi goreng kita punya unggulan ya. Ada itu nasi lumut. Jadi khas banget ya, nama-namanya kayak apa ya? Kayak orang-orang pegiat lah gitu kan. Namanya nasi lumut ya. Nasi lumut. Ada lagi kopi kita punya apa? Kopi Lestari. Kita punya kopi Lestari. Kopi Lestari itu ya, kalau sesama pegiat biasanya kita salamnya begitu.
Salam Lestari. Salam ya? Lestari, makanya diambil aja di satu kata itu. Jadi semuanya teraplikasikan ya apa yang teraplikasi. Kalau nasi lumut itu bang, nasi lumut kan namanya nasi lumut nih. Kira-kira apa sih yang membuat abang terinspirasi dengan lumut itu apanya nih bang? Ya jadi yang namanya mau buka tempat usaha ya, tempat makanan, kita test food dulu nih. Kita bikin kira-kira bumbu apa aja sih yang pas, yang bagus gitu kan, yang enak gitu. Akhirnya kepikiran gimana kalau misalkan pakai cabai hijau. Akhirnya pakai cabai hijau diolah menjadi nasi lumut tuh. Sebagai apa? Banyak bumbu juga kan. Jadi warnanya memang nasi lumut tuh ya memang kayaknya warnanya kayak nasi lumut aja, kayak lumut gitu. Kayak lumut ya? Udah nasi lumut aja. Asik. Luar biasa. Kalau itu yang paling spesial ya, yang paling spesial. Jadi untuk teman-teman semua yang ke Camp Survivor jangan lewatkan menu nasi lumutnya ya. Cobain kalau bisa. Cobain kalau bisa ya. Terus kalau untuk masalah harga nih bang nih, kira-kira harganya itu berapa sih bang biar orang tahu? Range harganya dari mulai termurah itu 8.000, 8.000. dari termahal itu 25.000. Wah, terjangkau buat anak sekolah juga sangat terjangkau ya. Iya, anak sekolah, anak mahasiswa juga, anak bidana segala macam juga ya. Komunitas apa aja nih Bang yang ada di sini yang sering ke sini? Nah, ini mau cerita dikit nih. Iya, gimana? Dulu Camp Survivor itu memang menyasarnya komunitas pecinta alam, pegiat alam. Tapi kesini ternyata antusias komunitas tuh banyak selain pecinta alam. Contoh misalkan ada komunitas sepeda, sekarang kan lagi ramai banget ya sepeda ya? Oh iya, sepeda lagi ramai banget. Lagi masuk Covid begini emang larinya ke sepeda Ya, semua. di sini tuh ada Bogor Cycling Ranger. Oh gitu. Apa tuh Bang? Itu komunitas sepeda. Komunitas dia MTB, sepeda. Oh, MTB di MTB Bogor. ya. Terus ada juga PPBR. Kalau PPBR itu Paguyuban Pesepeda Bogor Raya. Jadi semua Bogor. Ya, jadi dia tuh kayak payungnya komunitas sih, komunitas sepeda. Kayak gitu. Terus ada komunitas ngaji, musisi juga ada. Komunitas ngaji di sini, aktivitas mereka ngapain aja nih di sini Bang kalau komunitas ngaji? Ada banyak. Jadi kayak misalkan komunitas street hijrah. Terus kajian trotoar. Jadi itu memang berlatar belakang orang-orang yang ada di jalanan. Oh, ada di jalanan ya. Yang orang mungkin masyarakat menilainya stigmanya negatif. Cuma memang ketika kita ngobrol nih, itu kita bisa gali banyak ilmu di mereka-mereka itu. Oh. Komunitas pecinta alam banyak, terus komunitas musisi juga banyak. Musisi juga termasuk banyak ya. Stand up. Oh, stand up juga di sini. Stand up di sini ada Stand Up Indo Bojonggede. Memang dijadikan tempat apa ya? Tempat base dia buat ya base campnya dia lah. Untuk latihan ya. Latihan. Tiap hari Selasa Selasa ada. Jadi buat teman-teman semua nih, setiap hari Selasa di sini ada stand up comedy ya. Iya. Gratis ya. Gratis. Tinggal ya. duduk manis, ikut ketawa aja. Oh ya, yang penting ketawa bareng ya. Oh luar biasa, bisa terhibur tuh, Bang. Terus oke ya. Pastinya Abang dengan buka seperti ini nggak sendiri dong pastinya ya. Abang bisa berapa orang Bang kira-kira yang Camp Survivor awalnya cuma berdua, saya sama adik saya. Oh iya. Tapi seiringnya berjalannya waktu, kita punya divisi-divisi. Ada istri saya, ada karyawan 2 yang memang mengambil perannya masing-masing. Ada yang di bagian khusus makanan, minuman, ada yang khusus ke customer juga. Jadi dibagi divisi ya? Ya, jadi kalau kita gini pakai sistemnya, ada orang yang datang, tapi kita juga punya orang-orang yang khusus nyambut, entah itu nyapa kayak gitu-gitu. Maksudnya biar orang apa ya, rata-rata kan orang mungkin datang ke tempat makan, datang pesan bayar makan pulang gitu. Pulang ya. Tapi di sini enggak. Kelebihan Camp Survivor. Kita ajak ngobrol dulu nih. Walaupun baru kesini langsung akrab pokoknya. Iya, kita tanya dari mana, asalnya dari mana, sama siapa gitu. Kalau misalkan emang bisa diajak ngobrol ya kita temenin. Cuma mungkin kalau lagi privasi dia nggak mau diganggu ya kita tinggalin. Kayak gitu biasanya kayak gitu sih. Selain bergerak di kafe ini Bang, kira-kira Camp Survivor ini bergerak di bidang apa aja nih Bang? Nah, jadi Camp Survivor ini cakupannya luas karena bertemakan anak gunung ya. Jadi kegiatannya juga nggak sekedar jualan doang. Jadi di sini tuh ada jualan makanan minuman, 1 F&B. Kedua mungkin kita punya merchandise. Oh, punya kita ada merchandise ya? juga. Apa aja merchandise-nya Bang? Merchandise kita ngeluarin kaos, t-shirt, terus ngeluarin ini nih. Ini kuksa. Ya ini kuksa, ini kerajinan tangan, terus bikin kayak gelang anyam.
terus apa banyak banget. Itu on the spot mereka bisa beli atau mereka harus pesan dulu, Bang? Biasanya pesan ya kita buatin, atau enggak kalau misalkan kita bikin gelang ya kita ajarin. Kalau misalkan mau belajar sok mangga kesini. Oh tuh, yang mau belajar ya kan bikin gelang bisa langsung kesini ya. Biar lebih asik kita ngerokok kali, Bang ya. Boleh. Oke, sambil ngopi nih ada kopi, sudah disiapin kopi nih dari Camp Survivor. Kita coba kopi Camp Survivor ya. Kita seruput dulu nih ya kan. Wah, enak, mantap. Ini adalah salah satu jamuan dari Camp Survivor nih, dengan gelas Mercedesnya nih, ya kan? Seadanya aja, Bang. Ya. Ini aja udah, jangan diada-adain, Bang. Nanti kebiasaan. Dengan bisa seperti ini, dengan nih udah banyak saya lihat ya kan. Ini udah berapa tahun nih berjalan bisnis alhamdulillah kita cafe ini. Camp tuh ada tuh pas tanggal 4 Mei 2019. 4 Mei 2019. Oh, 2019. Jadi ya? Sekitar 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih ya. Pasti dong merintis awalnya nggak bentuk seperti ini nih, Bang nih. Ya. Awalnya seperti apa nih bentuk bisa nih sentuhan-sentuhan tangannya luar biasa nih dari kayu-kayu kayak gini. Pasti awalnya nggak seperti ini. Gimana? Awalnya memang sebelumnya nggak di sini, tapi di rumah. Oh, awalnya di rumah. Awalnya di rumah. Terus pindah ke sebelahnya, jadi kayak bikin bangku meja pun sebenarnya kita nggak beli jadi, bikin sendiri. Kita beli bahan mentah nih, kayak kursi ini kita potong sendiri, ngegergaji sendiri, terus ngamplas sendiri, ngecat sendiri. Wah, gitu. karya sendiri berarti Karya ini, sendiri lah. Terus kalau misalkan kita juga maksudnya ngebikin ini tuh nggak sendiri banget gitu, kadang ada temen nih ngebantuin dia ngecat atau apa gitu ya. Jadi banyak orang yang turut andil buat ngebangun Camp Survivor, jadi bukan saya sendiri. Jadi banyak orang yang ayo sini Bang bantu, ayo sini gitu. Teman-teman dari kampus ya. Dari kampus, dari teman main, teman orang baru pun bisa gitu. Banyak banget yang support, alhamdulillah. Kalau teman-teman semua nih dari Cerita Outdoor mau berbisnis seperti ini nih, kira-kira Abang pertama kali bangun ini nih dengan modal berapa, Bang? Kisaran sekitar 25 kalau 25 juta bisa. Ya dulu sebelumnya kerja juga kan, kerja di perusahaan lah, pindah-pindah ngumpulin duit, patungan, pinjam duit, jadi banyak. Jadi buat bisnis tuh kayaknya untuk saya ya, maksudnya buat proses ke sana tuh nggak langsung instan gitu. Butuh perjuangannya dulu, iya. Butuh perjuangannya. Pas dengan namanya lah, bisa bertahan sampai saya survive lah dengan cara saya sendiri gitu. Luar biasa. Capek kali ya kerja sana sini, keluar sana sini. Capek, sangat capek. Tapi kalau misalkan kita ngerjain sesuatu sesuai dengan keinginan kita gitu, passion lah misalkan kasarnya. Ya memang dinikmatin, capek, cuma semangatnya berlipat-lipat. Kita ngerjainnya seneng gitu. Ngerjainnya seneng ya? Iya. Nggak pandang waktu ya, Bang? Kalau kerja di luar kan waktunya 8 jam. Kalau punya sendiri mungkin waktunya bisa kemakan banyak ya? Itu kan balik lagi waktu, ya? ke pribadi orang ya. Ada memang orang yang senang berbisnis, dagang. Tapi ada juga orang yang memang senang kerja kantoran, rapi, pulangnya tepat waktu gitu gaji ada gitu. Beda-beda sih. Balik lagi ke masing-masing aja, lebih senang kemana gitu. Berarti untuk sekarang berarti fokus di sini ya, Bang ya? Iya. Tinggal di sini juga? Tinggal di sini. Oh. Ada di belakang ada kamar. Oh, belakang berarti ada kamar ya? Ada kamar. Berarti selain pengunjung selain bisa duduk di sini aja nih ya kan? Apa aja fasilitas Camp Survivor yang bisa dipakai di sini, Bang? Kita fasilitas ada musola. Musola disediain juga? Kamar mandi, parkiran luas, halaman luas, suasana enak. Jadi Camp Survivor ini posisinya ini di bawah-bawah pohon-pohon besar ya. Jadi adem aja. Di bawah pohon rindang ya? Di bawah pohon rindang. DPR di bawah pohon rindang, Bang. Tapi di sini nggak ada wifi. Oh, nggak ada wifi? Nggak ada wifi. Jadi kita punya slogan ngopi ngobrol diskusi. Oh, ngopi ngobrol diskusi. Wah, jadi orang datang ke sini ngopi. Kalau nggak ngopi dia ngobrol. Ya. Kalau nggak ngobrol biasanya pada diskusi. Oh, gitu. Entah komunitas sama komunitas atau siapa-siapa. Nah, sekolah lah biasa kayak gitu. Bisa dibikin program kerja juga di sini mereka ya, sekalian bikin program kerja ya. Bisa kayak gitu. Saya kan maksudnya dari di rumah main HP, bangun tidur main HP gitu kan.
terus makan, habis makan main HP, ke kamar mandi main HP misalkan, kerja main HP gitu. Maksudnya luangin waktu lah buat sosialnya gitu. Orang tuh kan butuh sosial juga kan ya, gitu. Ngobrol lah. Cara memperkenalkan nih Camp Survivor di masyarakat, terutama di Bogor nih, abang dengan cara apa aja nih bang? Untuk marketing ya itu. Kalau marketing sih biasanya kita lewat mulut ke mulut ya, karena itu kayaknya strategi marketing paling ampuh, mulut ke mulut. Mulut ke mulut kan? Iya, contohnya ada komunitas datang, kita sambut, kita ajak ngobrol, tanya dari mana. Mungkin kalau kata dia enak nih, bang tempat lu enak nih, ya udah lu bawa teman lu aja ke sini. Ntar besoknya dia bawa temen. Bawa teman. Jadi cepet. Selain itu juga pakai medsos paling kayak Instagram. Instagram juga ada ya. Ada juga halo komunitas ya. Jadi kita kayak halo komunitas nih, komunitas apa nih gitu kan. Main dong ke sini gitu kan. Ya bang nanti main gitu. Kalau ada waktu main, ntar ngobrol. Event-event juga komunitas banyak. Banyak di sini, ya? alhamdulillah. Kayak komunitas sosial. Ada itu sahabat hujan. Sahabat hujan tuh. Di Bogor ada komunitas sahabat hujan. Memang bergeraknya di bidang sosial. Kayak misalkan ada bencana di mana gitu, dia turun gitu. Jadi semata-mata gini ya. Karena dulunya pegiat juga, seneng sosial juga. Jadi kita tampung tuh orang-orang yang sering berkegiatan kayak gitu. Supaya apa? Maksudnya ya memang di sini kita nyari duit lah. Ya, tapi kita sisi sosialnya itu jangan dihilangkan. Tetap ada ya. Harus ada. Basic awal itu ya. Basic awal kayak gitu. Di balik kesuksesan abang sekarang di Camp Survivor nih, ya kan? Karakter abang tuh seperti apa sih bang? Ketika melakukan sesuatu, ya lakukan aja dengan full gitu. Maksudnya dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Kalau misalkan pengen bikin ini ya udah bikin gitu. Jangan nanti di tengah jalan berhenti gitu. Jangan. Ya memang harus totalitas lah. Sakit duluan bang ya, baru. Iya, kalau kata orang mah apa? Kalau usaha itu nyari rugi sebenarnya. Nyari rugi ya. Nyari rugi. Siap untung, siap rugi ya. Siap untung, siap rugi. Siap untung, siap rugi. Pertama kali memikirkan bikin kafe nih bang, pertama kali nih bisnis ini, gimana bang? Ngelihat dari banyaknya kafe di Bogor atau apa bang? Pertama kali. Dulu tuh sering ketemu pegiat ya. Entah itu lagi pengarungan. Ya pengarungan. Lagi panjat tebing atau di gunung ketemu. Cuma sebatas lewat gitu. Nggak sengaja ketemu. Cuma kan kita butuh intens ya, maksudnya kayak kita ngobrol lebih dalam lah. Iya. Berarti kan butuh tempat dong. Wadah ya. Butuh wadah. Gimana kalau nggak sekalian kita bikin wadah gitu. Wadah tempat yang gabung komunitas dari mana-mana, kumpul, misalkan dia mau diskusi soal apa gitu kan. Itu bisa kayak gitu. Awalnya sih kayak gitu. Ya udahlah bikin aja nih tadi nyari tempat dulu kan. Nyari tempat dulu. Akhirnya dapat nih di Jalan Dr. Semeru nomor 120 lah gitu ya. Jadi alamatnya Dr. Semeru ya, nomor 120. Iya, depan Pusdik Intelwas kita. Dulu ngomong-ngomong di pencinta alam bang, udah pernah naik kemana aja sih bang? Jawa Barat udah. Pulau Jawa lah. Pulau Jawa. Jadi ya? belum sampai ke Sumatera, belum sampai ke Papua. Cuma memang apa ya, Indonesia tuh bentang alamnya tuh luas. Luas ya. Gunungnya banyak. View-nya bagus-bagus. View-nya bagus-bagus. Terus medannya kayak misalkan buat bermain pegiat kan banyak ya. Jadi Jawa Barat juga sebenarnya belum habis. Belum habis ya. Iya itu kalau dikira-kira ya kalau main se-Indonesia gitu. Kayaknya berapa tahun tuh baru beres kayaknya. Baru beres ya. Dulu di penggiat alam hobinya lebih kemana bang? Lebih ke climbing. Climbing ya? Climbing itu panjat tebing. Oh panjat tebing ya. Kalau Bogor sendiri banyak ya tempat-tempat manjat ya? Ada di Tebing Campea. Tebing Campea ya. Tebing Campea sih yang seringnya di sana. Kelapa Nunggal ya bang ya? Kelapa Nunggal. Jadi di Tebing Campea itu nggak selalu tebing buat panjat, tapi ada buat caving juga. Caving itu susur goa. Susur goanya juga ada ya? Ada. Dan banyak banget. Pasti semuanya pernah dirasakan lah sama abang ya? Pernah, seru banget. Seru banget ya? Seru banget. Jadi bagi teman-teman semua nih yang suka panjat tebing juga bisa diskusi nih sama Bang Abu nih ya kan? Ya, dan camp juga punya program kerja. Jadi hampir sama kayak organisasi lah. Oh gitu? Iya. Apa tuh program kerjanya? Tiap tahun tuh ada kegiatan rutin, misalkan kayak glam camp. Glam camp? Ya, kita camping lucu. Ada open trip nanti. Jadi banyak agenda-agenda.
setelah covid beres. Tapi kalau program itu berjalan bang nih, kafenya tetap buka nih. Kafe tetap buka. Oh, kafe tetap buka. Hampir sama kayak organisasi gitu. Kita punya beberapa divisi yang memang khusus di kafe, udah di kafe. Tapi ada orang yang khusus di lapangan, harus ke sana, harus ke sini gitu. Supaya semuanya berkesinambungan. Abang dari komunitas yang sudah ada di sini, itu kalau program itu semuanya diundang ya sama Camp Survivor untuk ngadain event di luar ya? Iya, pasti diajak, selalu diajak. Walaupun nggak ada hubungannya, misalkan anak pang tiba-tiba diajak naik gunung gitu. Ya sama-sama mencintai alam lah. Ya caranya ya naik gunung gitu misalkan. Kalau naik gunung juga sih ke Curug lah misalkan. Dia ngeliat suasana hutan yang asri, yang adem. Boleh terjun mandi gitu. Boleh bang, kapan-kapan cerita outdoor diundang untuk ngadain camp di luar boleh bang. Banget. Ya kan? Seru-seruan bareng kan. Dari teman-teman cerita outdoor juga kita bisa gabung di Survivor nih untuk seru-seruan bareng nih. Di bisnis kopi ini, Camp Survivor ini apa yang paling terberat bang? Paling terberat ya. Sebenarnya problem, rintangan tuh banyak sama yang mau buka ya. Cuma balik lagi ke diri kita kayak gitu. Konsisten apa enggak sih kita kerjanya? Memang kalau ketika kita buka tempat usaha, itu pasti banyak tempat usaha juga sama di tempat lain. Ya. Yang mungkin satu konsep pun sama. Cuma kan yang ngebedain mungkin eksekusinya. Iya, gitu. Konsisten sih paling gue bilang. Dari sepanjang jalan ini Dr. Semeru nih, kira-kira ada berapa banyak tempat? 23 tempat kopi. Tapi udah disurvei. Udah disurvei ya? Udah disurvei. Tapi ya itu mah nggak sebagai saingan lah, sebagai rekan kerja aja ya. Justru kalau ada kompetitor tuh malah bikin kita lebih kreatif sih. Oh gitu ya. Kalau ada kompetitor nih sebelah misalkan atau depan, belakang, kanan, ya kita dituntut buat kreatif. Karena kalau misalkan kita nggak kreatif ya kita udah beres. Tantangan paling terberat nih di usaha abang untuk saat ini apa nih bang? Banyak problem, terus tantangan tuh banyak. Dari kompetitor, dari inovasi produk, terus program, kegiatan, itu banyak banget. Maksudnya zaman sekarang tuh semuanya tuh cepat berubah gitu ya. Dulu kan nggak ada ya kayak online shop, terus nggak ada kayak aplikasi GoFood, GrabFood. Maksudnya buat pebisnis juga itu harus peka gitu. Maksudnya harus ngelihat nih, harus menyesuaikan lah gitu kan. Paling itu kayak kalau kayak kompetitor ya pasti banyak ya. Banyak ya. Cuma balik lagi ke diri kitanya nih, kitanya mau kayak gimana? Mau berinovasi atau enggak? Ya, atau mau begini aja? Ya, di zona-zona itu aja, di zona nyaman apa enggak kan? Pokoknya jangan pernah berhenti berinovasi aja. Jangan cepat puas gitu. Wah, hari ini ramai banget gitu. Udah, gitu stuck, jangan. Selalu berpikir gimana caranya mengembangin yang kedua, ketiga, keempat, Camp Survivor tuh. Jadi harus terus bergerak lah, ya. Yang cepat puas. Mumpung masih muda. Betul bang, mumpung masih muda. Terus kalau untuk Camp Survivor ini kira-kira buka nggak untuk GoFood kalau orang mau pesen nih kan dari rumah untuk gitu? Saat ini GrabFood masih GrabFood aja. Kalau GoFood lagi di jalan lah. Di jalan ya. Lagi diproses. Banyak cara lah buat ngatasin gini. Maksudnya intinya yakin dulu nih kita mau gimana nih. Apakah banyak berkeluh kesah gitu kan? Yang namanya dagang kan sepi kayak gimana gitu kan? Harus cepat-cepat berpikir gitu. Ini salah nih, harusnya kayak gini nih gitu kan. Oh ini kurang nih, harusnya ditambahin ini nih. Evaluasi terus bang. Untuk kemajuan. Saya lihat nih ada alat musik di sini, ini free nih bang kalau untuk ini. Free. Jadi di sini kita sistemnya ada akustikan. Tapi akustikan ini kita nggak manggil gue star. Jadi siapapun yang datang, yang pengen main gitar, yang main nyanyi, pengen karaokean, atau mau bikin event apapun silahkan. Bebas gitu pak. Free itu bang? Free. Ya itu termasuk fasilitas juga ya di sini. Tapi banyak itu kayak anak sekolah gitu tiba-tiba datang ramean, bang pengen akustikan, ya udah sok pakai dicolokin. Daripada di jalanan mereka ya kan? Iya, daripada nongkrong kemana gitu kan. Jadi Camp Survivor memfasilitasi ya? Memfasilitasi. Kalau timnya sendiri punya Camp Survivor untuk alat musik, untuk memainkan alat musik? Rata-rata dia nyetel sendiri. Karena maksudnya alat-alatnya juga nggak susah ya. Kayak jack gitar tinggal masuk, tinggal colok.
mic tinggal colok, kahon ada gitu. Tapi kalau request minta pemain dari Camp Survivor itu bisa ya? Beberapa kali pernah. Ya? Emang ada penyanyi-penyanyi kafe, bahkan gini di Camp Survivor ini, bahkan penyanyi-penyanyi kafe pun latihannya di sini. Oh. Misalkan dia Sabtu Minggu jadwal manggung di mana gitu. Yeah. Tapi dia latihannya Jumatnya di sini. Oh. Buat besok gimana nih latihan di sini. Jadi kita terbuka buat siapapun. Luar biasa. Siapapun boleh main. Siapapun boleh main. Siapapun boleh main. Yeah. Siapapun boleh main di Camp Survivor nih. Jadi datang aja langsung. Ini di masa pandemi ini, kita bicara pandemi nih Bang. Dari awal pandemi nih di tahun 2000 ya pandemi ya. Kalau kita bicara pandemi di tahun 2000 nih, kira-kira itu sulit nggak untuk Abang? Sulit ya? Sulit, sangat sulit. Sempet tutup Bang, itu kan nggak boleh tuh, kafe-kafe nggak boleh buka ya kan, semua. Trouble-nya di situ. Jadi ketika kita buka dari siang atau nggak buka dari sore, ketika PSBB yang jam 6 itu, ya, itu kacau balau. Jadi apa ya? Kita harus mikir-mikir banget nih, pakai apa ya biasanya biar jualan laku kan. Oh yaudah pakai ini aja deh, bikin es kopi literan kan. Tapi kita anterin gitu. Oh, es kopi literan. Lagi covid lagi tingginya ya, itu bener-bener berpikir banget lah itu. Gimana caranya? Soalnya karena dine-in pun nggak boleh. Take away pun masih pakai GrabFood, pakai ini. Misalnya ya udah kolega temen gitu kan, lu mau es kopi nggak? Kirim, yaudah kirim. Ya jadi mencekam lah kasarnya ya waktu covid awal-awal itu. Sempet tutup total nggak? Pernah tutup 4 bulan. 4 bulan tutup total? Kita pernah tutup 4 bulan karena Bogor itu lagi tinggi kasus ya, jadi untuk keluar rumah aja kayaknya terlalu beresiko ya. Resiko tinggi sekali gitu. Langkah-langkahnya selama covid itu yang tadi Abang ceritakan ya? Ya, kayak misalkan kita jualan es kopi, kita anterin. Atau enggak kita jualan merchandise, ya kita anterin gitu. Jadi memang nggak di sini tempatnya, tapi kita anterin ke mana dia mau gitu, ke pesan ya udah kita anterin. Mulai stabil dari bulan apa nih? Waktu itu stabil kalau nggak salah bulan Agustus. Kayaknya kurva kan turun ya, kurva turun. Terus ketersediaan di rumah sakit juga berkurang ya kan. Sampai ada rumah sakit darurat COVID kan Bogor tuh, sampai sekarang udah ditutup udah. Berarti kan alhamdulillahnya kasus ini mulai turun nih. Nah itu kan perekonomian mulai balik lagi tuh, sedikit-sedikit mulai balik lagi. Kedai itu udah mulai banyak dikunjungin, orang udah banyak dine-in gitu. Memang tetap maksudnya protokol kesehatannya harus tetap dijaga. Tetap ya? Iya. Di sini juga ada tempat cuci tangan di depan bar juga ada hand sanitizer ya kan. Nongkrong juga berjarak gitu. Intinya mah kita ada di badai yang sama. Badai yang sama ya semuanya. Pemain besar pun bisa jatuh. Kita yang kecil-kecil ya jangan mudah menyerah lah gitu. Maksudnya ya keadaan memang harus ya memaksa kita buat bergerak terus gitu. Cuma memang harus hati-hati. Jangan sampai kita kena lah. Tapi sekarang untuk kebijakan Bogor ini gimana Bang? Untuk kebijakan sekarang Bogor 2 bulan ini udah nggak ada PSBB kayaknya ya. Maksudnya karena petugas satgas gitu memang jarang lewat ya kan. Cuma memang tetap kita juga harus ngejaga itu biar tetap segitu gitu. Soalnya ketika tiba-tiba PSBB jam 8 gitu atau nggak jam 9 itu imbasnya besar banget. Tempat usaha tuh. Jadi banyak juga di Bogor ini yang kolaps, bangkrut, jual alat, jual barang, segala macam. Intinya sih ikhtiarnya dulu aja nih dikencengin. Sisanya mah hasilnya ya udah diserahin aja main di atas. Dan jangan banyak merenung lah kayaknya wah nih harus ya menyalahkan pemerintah ya gimana ini kondisinya semuanya gitu, nggak di Indonesia doang gitu. Bahkan di seluruh dunia pun kayak gini. Ada tips nggak nih untuk anak-anak muda seperti Abang nih ya kan? Untuk agar bisa usaha kayak gini. Tips dan trik nggak tahu ya karena saya juga masih termasuk baru ya, masih banyak belajar, sharing sana, dapat ilmu di sana, dapat ilmu di sini. Intinya buat orang yang mau membuka usaha, pikirkan dulu resikonya. Pikirkan dulu resikonya. Terus jangan sampai modal nekat aja jangan sampai karena lagi kayak begini ya zamannya, maksudnya mendingan
kalau memang punya konsep yang matang, silahkan. Apalagi itu sesuai dengan passionnya. Itu biasanya lebih semangat. Walaupun dihantam badai juga, maksudnya ya udah tetap berdiri tegak aja gitu. Gua dapat dari teman-teman kalau usaha itu sebenarnya siap bangkrut, siap bangkit. Bener nggak menurut lu itu? Betul, setuju nggak? Jadi orang kan karena ngelihat, wah kopi shop ini, wah kedai ini rame. Mereka nggak tahu cerita di belakangnya berdarah-darahnya gimana gitu. Lebih baik tanya yang itunya. Gimana lo bang susahnya di sini gitu. Jadi kita bisa berpikir, wah ternyata buka tempat usaha itu nggak mudah gitu. Pasti ada tantangan-tantangannya itu. Entah itu ditipu, entah itu nggak ada yang beli atau apa itu pasti. Jadi udah resikonya itu udah siap gitu. Oh gue mau usaha nih, ya udah lu siap kayak gini. Gitu. Tapi kalau selama COVID ini bang, kira-kira Camp Survivor ini pernah nggak ada satgas ke sini gitu loh untuk pemantauan? Ada, biasanya SOP-nya gitu, dia datang melihat keramaian, kalau misalkan melanggarnya keramaian paling dibubarin. Kalau nggak pakai masker paling di push up. Jadi itu tantangan tersendiri nih buat saya nih, maksudnya gimana caranya mulai dari pagi tapi rame gitu. Jadi sewaktu-waktu tiba-tiba PSBB lagi gitu, kita udah ada spare waktu buat jualan gitu. Ini sekarang udah masa-masa new normal nih bang. Kira-kira Camp Survivor akan berjalan lagi nggak nih? Nggak hanya di camp aja tapi ya, keluar? Itu udah ada di program ya. Maksudnya udah ada di kegiatan ketika COVID udah beres gitu atau reda, kita bakal ngadain banyak kegiatan. Ada satu kita lagi ngerancang nih ngebangun kegiatan stand up tapi di hutan. Oh mantap bang. Ya maksudnya itu nggak tahu deh apakah ada yang pernah kayak gitu bang. Jadi kita kolaborasi sama komunitas. Jadi di sini tuh kegiatan pun kita nggak ngejalan sendiri gitu. Karena terlalu banyak komunitas di sini. Jadi kita kolaborasi. Jadi regisnya di sini, ya kan? Registrasinya di sini, ya kan? Tapi yang ngisi acaranya nanti stand up comedy. Ya, kita bisa kasih apa gitu di mereka tuh. Jadi sama-sama saling menguntungkan lah di situ. Kalau kita berpikir ya, maksudnya komunitas di sini tuh banyak banget. Mungkin ini dianggapnya rumah komunitas. Pasti ada 1-2 kegiatan yang bisa dijalanin bareng-bareng gitu. Iya. Entah itu dari musik, entah itu dari stand up, dari anak punk, itu pasti ada. Kegiatan sosial tuh banyak. Ini kan basic abang di penggiat alam nih bang, ya kan? Basic abang di penggiat alam. Pernah nggak pendaki-pendaki yang nginep di sini? Kadang-kadang kan dari luar kota gitu, yang kemalaman dan segala macam. Berapa kali gitu. Pertama ini sebelum COVID ya. Iya. Ada 4 motor nyampe sini. Dia bawa carrier. Iya. Dia mau ke Rinjani. Oh. Tapi dia melipirnya di sini, mampirnya di sini. Sampai ditanya, "Bang, tahu ini dari mana?" "Enggak, Bang, itu logonya segitiga, anak gunung pasti gitu ya." Sama berarti kayak gua kesini ya. Ya mampir ya udah ngobrol-ngobrol, terus sambil packing gitu. Ya udah itu berangkat. Salam lah sama yang teman-teman di sana gitu. Ternyata anak komunitas juga gitu. Oh, kenal. Nah, setelah dia pendakian ke Rinjani, beberapa bulan kemudian balik lagi ke sini sama anak-anaknya. Dari mana tuh bang? Parung sana, Depok. Oh Depok ya. Jadi terbuka ya buat semua pendaki-pendaki gitu ya, penggiat alam yang ada juga yang ngadain open trip, tapi titik kumpulnya di sini. Oh pemberangkatan di sini ya? Pemberangkatan di sini gitu. Sebenarnya kalau ada hubungannya kok kenapa nggak langsung ke base camp aja gitu? Kenapa langsung ke sini? Ya memang kan ini suasananya mungkin ya udahlah di sini aja nih, tikumnya enak gitu. Nah, anak gunung yang punya gitu. Bagus kayak gitu. Ya kita nyambut aja yang kayak gitu mah. Iya benar. Jadi kan bawaannya pengen packing ikut gua gitu. Mau kemana? Mau gede ya udah, yuk ikut packing. Tapi kan nggak bisa gitu. Iya. Masih jualan. Masih jualan ya. Tuntutan bang. Tuntutan. Keinginan terbesar abang nih selain di sini ada nggak yang belum terrealisasi nih dari Camp Survivor nih? Nggak banyak ya, maksudnya satu Camp Survivor aja konsepnya itu udah banyak. Tinggal maksudnya matengin tiap-tiap kegiatan, terus penjualan merchandise, penjualan handcraft segala macam itu udah jalan, baru deh kita mikirin gimana nih buka kedua, gimana buka ketiga. Itu intinya kan dari dalam dulu nih. Iya. Ketika sistemnya udah bagus, itu enak. Jadi ketika mau buka di Purwokerto, di Jogja atau di mana, kita udah punya sistem yang bagus. Tapi sudah ada planning ke arah sana? Sudah ada. Cuma udah memang ada. COVID mengganggu semua itu. Rencana nih bidikan awal kira-kira di mana bang? Apanya? Tetap di Bogor bikin Survivor atau
Ini bocoran ya, iya. Bocoran. Memang Survivor kedua mau buka di Cibodas. Oh, Cibodas. Kerja sama orang sana, Bang? Enggak, ada lahan di sana. Memang rencana mau dibangun. Jadi dekat base camp. Tapi bentuknya kafe, kedai, Camp Survivor. Nggak jauh dari di jalur ini Taman Nasional. Yang Cibodasnya atau Cibodas. Putrinya? Cibodas ya. Mudah-mudahan terrealisasi, Bang. Ya, kan? mudah-mudahan buat teman-teman yang mau naik Gede Pangrango, Iya. yang sering kesini bisa istirahat di sana, gitu kan. Atau mau istirahat di sini, istirahat di sana sama aja. Sama aja, yang penting sama-sama di Camp Survivor ya. Iya. Berarti keinginan rencana terbesar ke depan akan buka di sana ya? Ya, insya Allah doain aja. Amin. Teman-teman semua yang belum tahu nih, Camp Survivor belum sempat mampir ke base campnya, biar semua orang tertarik ya kan? Biar semua orang tertarik datang ke sini. Silakan, boleh Bang dijelasin. Oke, buat teman-teman pegiat, teman-teman komunitas, perseorangan atau kelompok, silakan datang ke Camp Survivor. Kalian mau ngopi, mau ngobrol, mau diskusi, mau akustikan, mau apapun silakan ada di sini. Semoga di sini nyaman lah, maksudnya enak itu, maksudnya siapapun datang ke sini kita bakal sambut kok, pasti bakal kita sambut. Jadi untuk teman-teman semua nih dari Cerita Outdoor ya, sharing dengan Camp Survivor Bang Abu ini ya, mudah-mudahan bisnis Bang Abu ini bisa berjalan terus, Bang. Amin. Ya kan, sampai tua nanti tetap di jalur hobinya di penggiat alam, bisa memfasilitasi semua komunitas nih, terutama buat komunitas di Bogor nih yang belum punya tempat sekretariat atau base camp untuk berlatih. Camp Survivor itu sangat terbuka sekali untuk dijadikan tempat base camp ya. Tempatnya lumayan nyaman, fasilitasnya juga sudah lengkap. Teman-teman juga bisa istirahat di sini, ada musolanya, ada toiletnya, alat musik untuk menghibur diri sendiri dan teman-teman yang lain juga sudah lengkap di sini. Jadi kapan lagi, jangan hanya di rumah saja. Silakan teman-teman semua bisa berkunjung langsung ke Camp Survivor, bertemu langsung dengan ownernya langsung gitu, Bang ya. Yang masih bingung, emang di mana camp? Nah. Silakan datang ke Jalan Dr. Semeru nomor 120, depan Pusdik Intel, Cilendek, Kota Bogor. Silakan datang. Patokannya ada pelang logo segitiga pinggir jalan. Tuh, langsung Sebelah polsek ya. Jadi aman, nongkrong di sini pokoknya aman, dijagain langsung sama Pak polsek. Polisi ya. Sama Pak Polisi. Ya, terima kasih buat teman-teman yang udah support Camp Survivor dari nol. Terima kasih untuk channel YouTube Cerita Outdoor sudah mampir ke sini, sudah mereview Camp Survivor kayak gimana. Dan buat teman-teman yang belum follow Instagramnya, silahkan follow di @campsurvivor. Kita punya itu aja, Camp Survivor. Jaga kesehatan, jaga kewarasan. Sehat selalu. Salam lestari. Oke, terima kasih banyak untuk Bang Abu yang sudah sama-sama menyediakan tempat untuk kita sharing bareng di Camp Survivor. Ya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi terus dengan Cerita Outdoor. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa like, comment, share, and subscribe di Cerita Outdoor. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.